Saya mengajak kita membuka Alkitab bersama-sama kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 akan saya bacakan untuk kita sekalian, dan Ibu Bapak bisa memperhatikan di slide yang muncul dalam tayangan ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Demikian kalimat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat Alkitab yang kita baca barusan ini tadi merupakan nats yang paling sering dipergunakan oleh hamba-hamba Tuhan dalam pelaksanaan ibadah atau sakramen perjamuan kudus. Dari sekian banyak nats yang lain yang dicatat dalam ayat Alkitab, khususnya dalam kitab Injil. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam penjelasannya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus bagaimana pentingnya pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Dan sekaligus pula melalui ayat Alkitab ini, Rasul Paulus menyampaikan mengenai supaya kita tidak menganggap enteng atau tidak memandang rendah yang namanya sakramen perjamuan kudus. Apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini mengingatkan kita semua supaya tidak seorang pun di antara kita yang menganggap rendah nilai dari sakramen perjamuan kudus. Mengapa kemudian Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, termasuk pada kita sekalian yang hidup di era ini, supaya setiap kita tidak menganggap rendah dan tidak menganggap enteng atau sepele nilai dari sebuah perjamuan kudus. Ada beberapa alasan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Salah satu alasan yang bisa saya bagikan kepada kita pada malam hari ini adalah dikemukakan di dalam ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Perhatikan ayat Alkitab 29 sampai 30. Kalimatnya berbunyi begini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan kalimat yang dicatat dalam ayat 30. Sekali lagi saya ulang, khusus kalimat yang berbunyi, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Nah, saudara-saudara, ungkapan kalimat yang berbunyi sebab itu banyak di antara kamu yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ungkapan kalimat ini menjelaskan kepada kita sekalian, orang-orang yang percaya, adanya akibat yang akan kita peroleh apabila seseorang menganggap rendah nilai dari sebuah perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Akibat yang akan dirasakan atau yang bisa dialami oleh mereka yang menganggap enteng, mereka yang menganggap sepele dan menganggap rendah atau menganggap
Seolah-olah perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang penting-penting amat, begitu kira-kira. Akibatnya dikemukakan dalam ayat Alkitab itu ialah dapat menimbulkan terjadinya berbagai-bagai kelemahan fisik umat Tuhan. Di samping dapat mengakibatkan terjadinya berbagai-bagai kelemahan fisik di antara umat Tuhan, ayat Alkitab itu juga menjelaskan bahwa apabila seseorang menganggap rendah, menganggap enteng atau menganggap sepele nilai sakramen perjamuan kudus, hal ini juga dapat mengakibatkan masuknya berbagai-bagai jenis penyakit di antara orang-orang yang percaya, di antara orang-orang Kristen. Tidak cuma sekedar menimbulkan berbagai-bagai kelemahan fisik, tidak cuma sekedar dapat membuka pintu masuk terhadap berbagai-bagai jenis penyakit, tetapi ayat Alkitab yang kita baca barusan juga menjelaskan bahwa penyakit-penyakit yang kita alami tersebut karena menganggap rendah perjamuan kudus dapat berakibat atau berujung kepada kematian. Kata ayat Alkitab yang kita baca itu. Makanya kalimatnya berbunyi begini, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Ini adalah gambaran dari hal-hal yang bisa terjadi pada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, apabila mereka menganggap rendah, menganggap enteng, menganggap sepele nilai dari sakramen perjamuan kudus. Makanya perjamuan kudus itu sesuatu yang sangat penting. Yang paham boleh katakan amin. Nah, bukan hanya sekedar menjelaskan akibat-akibat yang bisa saja diterima atau terjadi pada orang-orang percaya jika ia menganggap rendah, enteng atau sepele nilai dari sakramen perjamuan kudus. Ayat Alkitab ini juga menyampaikan kepada kita sekalian, pada konteksnya Rasul Paulus bicara kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus mengenai syarat-syarat atau hal-hal yang bersifat prinsip yang harus diperhatikan oleh orang-orang dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang apabila dianggap enteng, dianggap rendah, maka dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang buruk seperti kelemahan fisik, masuknya berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Rasul Paulus juga menyampaikan syarat-syarat atau hal-hal yang bersifat prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus itu. Hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus itu salah satunya apa? Coba kita perhatikan ayat 28 pasal 11. Silakan ayat 28 tolong dibaca. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, hal penting yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan dalam memasuki perjamuan kudus atau dalam mengikuti perjamuan kudus adalah setiap umat Tuhan harus menguji dirinya sendiri, kata Alkitab. Menguji dirinya sendiri atas apa? Atas apa diri kita ini harus diuji? Coba perhatikan apa yang dikemukakan oleh ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Nah, hal yang pertama yang harus kita uji atas diri kita sendiri ketika kita mengikuti perjamuan kudus atau memasuki perjamuan kudus, yang pertama yang harus kita uji adalah apakah kita masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan benci atau dendam kepada orang-orang lain atau kepada sesama. Nah, perpecahan-perpecahan atau karakter-karakter seperti ini tidak lagi dibenarkan ketika seseorang mengikuti perjamuan kudus, Ibu Bapak.
Karena bisa berakibat buruk, bukan berkat dari perjamuan kudus yang kita dapatkan pada akhirnya, tetapi akibat yang tidak baik pada diri kita sendiri. Makanya perlu menguji diri sendiri. Adakah kemarahan, kebencian, atau dendam pada seseorang? Dan kalau misalnya itu tadinya ada, segera selesaikan lebih dahulu. Lepaskan pengampunan pada mereka, berikan maaf kepada mereka. Pendek kata, kita harus memastikan bahwa diri kita ini benar-benar dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan berdamai dengan semua orang, sehingga kita siap menerima berkat hebat dari Tuhan Allah melalui perjamuan kudus. Lalu apalagi yang harus kita uji terkait diri kita sendiri, kata Alkitab. Coba kita baca kembali bersama-sama ayat 20 sampai 22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, hal kedua yang harus kita perhatikan Bapak Ibu terkait dengan firman yang berkata setiap orang harus menguji dirinya sendiri ketika ia mengikuti perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus. Yang kedua yang perlu diperhatikan atau diuji adalah apakah ia memiliki motivasi yang baik atau yang benar ketika mengikuti perjamuan kudus. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengikuti perjamuan kudus dan mengharapkan berkat hebat dari perjamuan tersebut, sementara motivasi kita tidaklah motivasi yang benar. Kita malah ingin mendapatkan makanan, sebagaimana dibicarakan dalam konteks ini. Sehingga ketika dia menerima roti, dia berpikir, lah buat apa roti sekerdil ini, sekecil ini? Untuk apa anggur sekecil ini? Cuma segini doang yang mau didapatkan. Ini bicara mengenai motivasi. Motivasi kita adalah untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus, serta karya-karya agungnya yang dia kerjakan pada kita ribuan tahun yang silam. Jika seandainya dia tidak memberikan dirinya, tidak memberikan hidupnya pada kita, akan seperti apa hidup kita sekarang ini? Tak seorang pun yang bisa menjawabnya secara baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kecuali hanya satu dalam pemikiran kita akan binasa kalau seandainya dia tidak memberikan hidupnya, dia tidak memberikan nyawanya untuk kita, menggantikan kita. Nah saudara, ini tidak cuma sekedar memoriam atau mengenang. Perjamuan kudus itu tidak cuma sekedar berbicara kita mengenang, lalu kita melihat oh Yesus mati di kayu salib dan lain sebagainya. Tidak cuma sekedar bicara mengenang Bapak Ibu, sebagaimana saudara mengenang para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang bagi bangsa dan negara, bagaimana para leluhur kita, orang tua kita. Tidak, ini bicara mengenai adanya karya Kristus yang hidup di kayu salib, yang kemudian kita bisa terima, kita bisa lihat dalam iman, dan kemudian karya itu bisa masuk dan menyatu dalam hidup kita dan membangunkan kesadaran dalam diri kita kalau dia tidak tergantung di kayu salib, aku tidak akan pernah bisa menerima keselamatan, aku tidak bisa menikmati hidup sebahagia ini, dan seterusnya. Kesadaran akan hal inilah yang terus menerus terbangun di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Lalu kemudian apalagi Bapak Ibu, coba lihat ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini menarik Bapak Ibu, dan ini paling penting dari apa yang sudah dikemukakan di atas. Yang harus kita uji atas diri kita sendiri setiap kali kita masuk perjamuan kudus atau mengikuti perjamuan kudus. Yang harus kita uji adalah apakah kita percaya pada tubuh dan darah Kristus.
jika kita ingin mendapatkan berkat-berkat dari perjamuan kudus, berkat-berkat atas kematian Kristus, atas kebangkitan Kristus, atas karya kudus Allah di Bukit Golgota ribuan tahun yang silam, maka kita perlu memastikan dalam diri kita, apakah kita percaya pada tubuh dan darah Kristus. Percaya pada tubuh dan darah Kristus itu artinya begini, saudara percaya bahwa oleh tubuh Kristus yang tercabik-cabik, yang terpecah-pecah, yang berdarah-darah, dan akhirnya oleh bilur-bilurnya yang terdapat dalam tubuhnya, koyakan-koyakan cambukan itu. Apakah saudara percaya hal-hal tersebut akan mendatangkan kesembuhan, kesehatan, pemulihan pada tubuh kita secara lahiriah apa tidak? Itu yang dimaksud dengan percaya pada tubuh Kristus. Sebab kitab Yesaya pasal 53 ayat 4-5, oleh karena pelanggaran kita dan penyakit kita yang ditanggungnya. Jadi ini bicara mengenai tubuh Kristus, darah Kristus, tergantung di kayu salib dengan maksud dan tujuan. Tujuannya adalah untuk menyehatkan dan memulihkan tubuh kita, fisik kita. Tujuannya adalah untuk menebus kita dari kutuk, dari maut, dari dosa, dan dari pelanggaran-pelanggaran, sehingga darahnya tercurah. Nah, itu sebabnya ketika kita diminta percaya pada tubuh, itu bicara mengenai apakah kita percaya bahwa tubuhnya yang tercabik-cabik itu adalah untuk menggantikan tubuh kita, menyehatkan tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat adanya. Darahnya yang tertumpah itu adalah untuk menebus kita dari dosa, dari maut, dari kutuk, dari pelanggaran-pelanggaran. Percaya tidak kita pada hal ini? Itu kira-kira Bapak Ibu. Makanya ini harus benar-benar saudara pastikan, saudara percaya. Nah, ketika saudara percaya akan hal inilah, maka saudara akan menerima apa yang saudara percayai. Saudara akan mendapatkan berkat dari perjamuan kudus yang sedang saudara ikuti itu. Doa saya Ibu Bapak Saudara-saudara, jadilah orang-orang Kristen yang mengerti pentingnya perjamuan kudus. Tidak menganggap enteng, tidak menganggap rendah perjamuan kudus. Ada banyak hal-hal lain, maksud-maksud lain dari perjamuan kudus. Tapi saya mendorong di awal ini saudara paham pentingnya mengikuti perjamuan kudus, karena perjamuan kudus menolong kita untuk mendapatkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, bahkan tubuh yang kuat, sehat secara total. Itulah manfaat dari perjamuan kudus. Apalagi dalam situasi seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak mau bilang bahwa kita harus melakukan perjamuan kudus dan lain sebagainya untuk menangkal virus ini, tidak. Tetapi firman Allah mengajarkan bahwa perjamuan kudus bermanfaat untuk menolong kita, sehingga kita keluar dari tubuh yang lemah dan kita bisa menerima kesembuhan atas tubuh yang sakit. Aku berdoa biarlah saudara sekalian dimanapun berada mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.